Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum statistika untuk ilmu-ilmu biologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear berganda. Di sini saya akan menggunakan SPSS. Jadi di layar teman-teman sudah muncul data dari Excel mengenai penelitian produksi udang di tambak. Ada beberapa petak atau beberapa kolam yang ada di tambak. Nah, di sini petaknya itu sampai 30. Jadi N-nya ada 30 ya, 30 data pengamatan. Nah, di sini peneliti ingin menguji apakah produksi itu dipengaruhi oleh faktor biologi, di mana biologi yang dimaksud adalah keberadaan dari diatom, cyanophyce, zooplankton, dan green algae. Nah, di sini ada 4 variabel independen yang juga dapat mempengaruhi produksi. Nanti kita beri nama X1 untuk diatom, X2 untuk cyanophyce, X3 untuk zooplankton, dan X4 adalah untuk green algae. Nah, baik. Langkah pertama kita harus membuka SPSS ya, tentunya. Nah, di sini teman-teman silakan dibuka SPSS masing-masing. Kemudian nah, di sini kita pindahkan data yang dari Excel ke dalam SPSS. Jadi kita kopikan saja semua. Petaknya tidak perlu dimasukkan karena kita tidak menguji petaknya. Nah, kita pindahkan semua ke bagian SPSS. Ya. Nah, setelah itu, teman-teman di bagian bawah ada data view, kemudian variable view. Variable view-nya bisa diklik, kemudian namanya kita ganti. Di sini adalah untuk satu adalah diatom. Jadi kita double klik ya. Cyanophyce. Kemudian yang ketiga adalah zooplankton. Yang keempat adalah green algae, karena ini di SPSS tidak bisa spasi. Nah, tidak mau, dia harus kita sambungkan. Lalu kita beri singkatan aja, GA, green algae. Nah, sedangkan untuk variabel kelima adalah nilai produksi. Oke, kita kembali ke data view, kita klik. Nah, ini sudah ada, muncul. Kita tarik sedikit saja. Ya, grafik. Oke. Di sini sudah muncul data pengamatan 30 petak, kemudian yang terdiri dari 4 variabel independen atau variabel X dan 1 variabel Y. Nah, setelah itu kita akan menguji regresi linear berganda. Nah, di mana langkah-langkahnya yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, di sini variabel yang kita akan uji atau variabel yang kita akan lihat dipengaruhi oleh apa itu sebagai dependent. Nah, ini kita masukkan produksi, kemudian diatom, cyanozo, dan GA kita blok dulu semua, shift panah bawah, kemudian kita masukkan ke independent. Nah, metode pertama enter dulu, kemudian kita lihat statistikanya. Nah, statistiknya kita akan sekalian melakukan uji asumsi klasik. Jadi kita klik collinearity, diagnostik, kemudian untuk residualnya kita pilih Darby-Matheson. Nah, kemudian continue. Setelah itu plot, diklik. Nah, di mana untuk plot ini teman-teman nanti masukkan untuk ada Y, kita masukkan Z resid, kemudian untuk X kita masukkan ZPRED.
Nah, kemudian karena kita ingin menguji normalitas juga, kita klik bawah, normalitas probability plot. Kita continue, kemudian oke. Nah, secara langsung akan muncul output. Oke, kita lihat ke outputnya. Nah, di sini ada beberapa output yang muncul sesuai dengan yang kita klik tadi. Nah, outputnya dari regresi ya. Regresi ini kita tabel pertama variabel yang dimasukkan enter atau di remove. Nah, ini modelnya hanya ada satu, variabel dimasukkan ada green algae, diatom, cyano, zooplankton. Variabel yang di remove tidak ada. Nah, metode yang dipakai adalah metode enter. Nah, untuk regresi linear berganda ini tidak bisa langsung datanya kita lakukan analisis regresi, namun harus diuji terlebih dahulu datanya dengan asumsi-asumsi klasik. Nah, asumsi-asumsi inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji regresi linear berganda. Apabila asumsinya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan analisis regresi berganda. Nah, bisa menggunakan analisis yang lainnya. Oke. Apa saja asumsi-asumsinya? Nah, ini dia. Asumsi klasik yang pertama adalah multikolinialitas. Jadi, multikolinialitas ini menunjukkan bahwa apakah ada korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, di sini kita menguji nih, apakah kalau misalkan diatomnya tinggi, cyanonya rendah. Nah, apakah kalau ada zooplanktonnya rendah, cyanonya tinggi. Kalau misalkan ada hubungan seperti itu namanya ada hubungan korelasi antara variabel X. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di regresi linear berganda. Harus tidak ada hubungan korelasi antara antara variabel X, ya. Nah, jadi nanti kita akan menguji dengan melihat nilai tolerance dan PIF. Nah, di sini kita lihat sudah ada di tabel. Nah, kita lihat di sini tidak terjadi multikolinialitas, syaratnya seperti ini ya. Nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai PIF-nya kurang dari 10. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang terjadi. Nah, di sini kan nilai dari toleransi ini semuanya lebih besar dari 0,1 ya. Nah, jadi di sini di tabel koefisien ini ada modelnya yang dimasukkan diatom, cyano, zooplankton, green algae ini nilai toleransinya itu oke, sedangkan nilai PIF-nya di sini kurang dari 10 semua ya, 1, sekian semua. Nah, jadi masing-masing variabel ini akan diuji, teman-teman. Jadi diatom itu nilai toleransi dan PIF-nya berapa, cyano juga berapa, zooplankton, dan yang terakhir green algae. Itu ya. Jadi pada data saya ini tidak terjadi multikolinialitas. Jadi bisa dilakukan uji regresi linear berganda. Tapi kita lihat dulu yang kedua ya, autokorelasi. Nah, autokorelasi ini dilihat dari nilai Durbin-Watson. Nah, apabila nilainya terletak antara DU sampai dengan 4 min DO, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, autokorelasi itu apa? Autokorelasi itu adalah adanya kesalahan, korelasi antara kesalahan sebelum dengan kesalahan sudah. Makanya tadi kita ada yang masukkan residu. Nah, di sini kita lihat kesalahannya itu apakah ada korelasi. Nah, di sini kita bisa melihat dari tabel kedua, model summary dari Durbin-Watson. Nah, di sini nilainya 2,043. Nah, kita perlu menentukannya dengan melihat tabel Durbin-Watson. Nah, tabelnya itu terpisah. Teman-teman bisa mendownload dari Google. Oke, baik teman-teman, nanti mendownloadnya langsung aja pilih yang paling atas. Nanti akan muncul seperti ini setelah download.
dibuka dan kita mencari untuk yang di sini kan ada 1% signifikan. Kita pilih yang 0,05 ya, ini 5%. Kita pilih ke bawah. Nah, di sini Darwin Watson statiknya untuk 5%. Nah, ini akan ada nilai DL dan DU. Nah, kita lihat K-nya dulu. K-nya itu berapa banyak variabel X-nya. Nah, di sini kita tadi menggunakan K-nya sebanyak 4. Ya, karena ada 4 variabel X. Ada diatom, cyanotise, kemudian zooplankton, dan green algae. Nah, kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 30. Nah, jadi kita cari di sini ya, Kak. Nah, jadi range-nya untuk DL-nya 1,143, untuk DU-nya 1,739. Nah, coba kita masukkan ke yang tadi, di mana DU-nya itu adalah 1,739. Nah, kemudian untuk DO 4 dikurang DU-nya, berarti kalau 4 dikurang DU, 4 dikurang 1,739 ya. 39. Nah, ini berapa? Sekitar 2,261. Nah, jadi dikatakan tidak terjadi gejala tidak ada gejala autokorelasi ini jika nilai dari analisis kita berada pada kisaran 1,739 sampai 2,221. Nah, itu. Nah, kita lihat hasil dari analisis kita. Nah, di sini 2,043. Nah, kalau kita dapatnya 2,043, sehingga nilai tersebut berada di antara DU sampai 4 min DU. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengecek adanya heteroskedastisitas atau tidak. Nah, di sini kita melihat dari plot scatter. Nah, plot scatter ini dilihat dari variabel dependennya adalah produksi. Nah, kita lihat dari regresi standar residual dengan prediction value. Nah, di sini dilihat jika tidak ada gejala heteroskedastisitas, itu dilihat dari titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, menyebar secara random. Nah, kalau membentuk suatu pola, maka terjadi ada gejala heteroskedastisitas. Ya, jadi ini bagus. Kita sudah memenuhi 3 asumsi klasik. Dan yang terakhir yaitu asumsinya mengenai normalitas. Nah, normalitas ini dilihat dari PP plot atau di sini melihat apakah titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal atau menyebar secara bebas. Nah, di sini terlihat bahwa titik-titiknya berada di sekitar garis diagonalnya. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel X ini menyebar normal, berarti sesuai dengan asumsi normalitas. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan regresi linear berganda, ingat ada asumsi yang harus dipenuhi. Inilah bisa sekaligus kita lakukan langkah-langkahnya di SPSS. Nah, untuk langkah-langkah lain sebenarnya bisa seperti normalitas itu diuji dengan Smirnov, Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu ada juga ujinya. Nah, oke, baik, kita kembali ke
dari hasil regresinya. Nah, coba buatkan lagi yang baru. Di sini note saja ya, terlihat. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu nih metode yang kita pakai adalah metode enter. Dari sini kita akan melihat berapa nilai dari yang lain. Kita akan melihat dari ANOVA-nya terlebih dahulu. Nah, ANOVA di sini untuk melihat teman-teman yang sudah dihitung secara manual kemarin. Nah, di sini ada sumber keragamannya atau SK, ada regresi, residual, kemudian total. Nah, ini adalah sum square. Nah, berarti JK. Jika itu jumlah kuadratnya, kemudian ini DF, derajat bebasnya, ini ada min square. Min square itu berarti kuadrat tengahnya. Ya. Kemudian ada F hitung, kemudian di sini tidak ada tabel, tapi ada signifikan. Nah, di sini dari model regresi ini, jika jika signifikan kurang dari 0,05, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa tolak 0. Artinya di sini variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi ini variabel X-nya adalah secara simultan, secara bersama-sama. Nah, apakah semua variabel ini berpengaruh? Ini belum tentu ya. Jadi nanti kalau kita ingin melihat produksi udang, apakah benar dipengaruhi di atom, siano, green algae, dan zooplankton. Nah, apakah keempat-empatnya itu berpengaruh? Nah, kita belum tahu nih dari model ini. Karena di tabel ANOVA ini hanya menyatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Tapi kan dalam suatu pengelolaan kita harus tahu nih sebenarnya variabel apa nih yang berpengaruh. Nah, maka kita perlukan uji lanjut. Namun di sini juga sudah ada, kita melihat dari tabel yang bawah, koefisien ini. Nah, tabel koefisien ini teman-teman bisa melihat dari signifikan. Ya. Kalau ini dari ANOVA, nah, tabel ANOVA, kemudian kalau kita dari tabel koefisien. Koefisien ini kita melihat dari signifikan. Sama dengan karena kita menggunakan alfa 0,05, jadi kita melihat nilai signifikan yang kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari 0,05 artinya dia berpengaruh. Nah, dari metode enter ini teman-teman bisa lihat di atom itu 0,06, siano 0,027, kemudian zooplankton 0,01, sedangkan green algae 0,126. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berpengaruh di sini adalah C dan zooplankton terhadap produksi udang. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang terpenting lagi, teman-teman bisa melihat koefisien. Nah, ini adalah koefisiennya nilai B ini. Nah, kalau untuk nanti kalau dibuat suatu regresi secara simultan, secara keseluruhan berarti Y sama dengan 6,318,175 tambah. Nah, karena di atom bernilai positif, koefisien 0,786 X1, gitu ya. Nah, siano bernilai negatif, artinya bahwa dia semakin tinggi siano, maka produksinya akan semakin kecil. Nah, itu nanti berkaitan dengan pengelolaannya seperti apa. Di tambak tersebut harus diperlakukan seperti apa, perlakuan seperti apa, ya.
Gimana treatment ditambaknya agar produksinya naik, maka sianonya harus dikurangi. Nah, zooplankton bernilai positif X3. Kemudian green algae-nya bernilai negatif. Ya. Korelasi. Nah, ini untuk model regresinya. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat berapa nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasinya. Nah, di sini untuk melihat koefisien determinasi, kita lihat dari nilai R square ini. R square ini berarti di sini didapatkan nilainya R kuadrat koefisien determinasi 0,604. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa X mampu menjelaskan Y atau Y mampu dijelaskan oleh X sebesar 60,4%. Ya, jadi ternyata dari produksi ini mampu dijelaskan oleh diatom cyanozooplankton dan green algae itu sebesar 0,6. Nah, berarti 0,4 atau 40%-nya itu dijelaskan oleh faktor lain, misalkan kualitas air, kemudian pada tebar dan lain-lain. Nah, itu kan kita tidak tahu, harus diuji. Nah, seperti itu. Nah, kemudian koefisien korelasi antara X dengan Y itu dilihat dari nilai R. Ini 0, itu ya. Jadi termasuk sangat erat juga antara X dengan Y. Tapi di sini untuk secara bersama-sama ya, tidak per masing-masing variabel. Jadi diatom cyanozooplankton dan green algae secara bersama-sama mempengaruhi Y-nya atau memiliki hubungan korelasi dengan Y-nya sebesar 0,7. Seperti itu ya. Nanti kita akan mencoba dengan metode yang lain selain metode MPR. Baik, terima kasih, selamat mencoba.